Pekerjaan bersihin masjid marbot itu pekerjaan yang mulia. Ya, pekerjaan mulia. Kalau keutamaan secara khusus Anda nggak tahu. Tapi keutamaan secara umum jelas itu pekerjaan yang mulia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustadz, barakallahu fikum. Apakah ada keutamaan khusus atau pahala bagi orang yang membersihkan masjid? Kalau memang ada, apakah orang yang membersihkan masjid karena mengharapkan pahala dari Allah, tapi dia mendapat imbalan atau upah dari pengurus masjid? Apakah dia tetap mendapatkan pahala yang dia harapkan? Jazakumullahu khairan Ustadz. Istilah sekarang itu marbot ya. Marbot. Istilah sekarang itu marbot. Jadi masjid zaman Rasulullah SAW itu sudah ada marbot. Sudah ada marbotnya. Marbotnya mbak ibu-ibu itu loh, Imratun Sauda. Yang tatkala beliau meninggal dunia malam-malam, ya manusiawi lah, malam-malam Rasulullah sudah tidur, para sahabat langsung ngurus, kemudian gak mau membangunkan Rasulullah karena khawatir ganggu gitu. Akhirnya dikuburkan. Pagi-pagi Rasulullah kehilangan, ibu-ibu ini mana? Biasanya nyapu-nyapu kok gak ada gitu. Maka beliau bertanya, loh ibu-ibu yang biasanya nyapu kemana? Mati ya Rasulullah, kok mati? Wafat ya Rasulullah tadi malam. Loh kenapa gak ngasih tahu aku? Yani takut ganggunya dengan ya Rasulullah. Akhirnya Rasulullah mengatakan duluni ala kubriha. Tunjukkan kepadaku di mana kuburannya. Rasulullah berangkat ke Baqi bersama para sahabat. Lalu Rasulullah SAW sholat di atas yaniku kuburannya. Rasulullah SAW mensolati wanita itu di atas yaniku kuburannya. Tapi menunjukkan penghormatan beliau SAW yang besar. Yani kepada ibu-ibu yang meninggal dunia kan selama ini pekerjaannya adalah bersihin masjid. Lah, pekerjaan bersihin masjid marbot itu pekerjaan yang mulia. Ya, pekerjaan mulia. Kalau keutamaan secara khusus Anda nggak tahu. Tapi keutamaan secara umum jelas itu pekerjaan yang mulia. Karena yang dibersihkan rumah Allah, dia itu masuk dalam menghormati rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, masuk dalam menolong orang lain untuk bisa nyaman ibadah. Dan siapapun yang berbuat andil untuk ibadah, untuk semua kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala yang semisalnya. Dan macam-macam lah. Semua keutamaan yang ada semacam itu. Jadi orang itu bisa sholat dengan nyaman karena sudah bersih. Orang itu bisa rukuk dengan nyaman karena bersih dan macam-macamnya. Maka itu adalah pahala besar yang dimiliki oleh orang yang pekerjaannya itu bersih-bersih masjid. Lah, pertanyaannya sekarang, tapi kan dapat upah Ustaz. Jadi dapat upah. Lah, kalau kita bicara uang yang didapat, maka orang itu macam-macam. Jadi pertama ya, yang paling tinggi derajatnya itu, ya dia itu memang bersih-bersih masjid. Dan gak pernah mikir kalau dia itu kepingin atau berharap mendapatkan sesuatu. Dan ini banyak kalau di kampung-kampung. Banyak mbah-mbah, ibu, bapak-bapak di kampung-kampung itu budal sholat maghrib nyapu-nyapu. Yuk kok nasi gaji, kok nasi ngompok. Kadang-kadang ngepel-ngepel. Jadi kok nasi gaji gak ada yang apa. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini derajat yang tertinggi. Karena memang hukum asalnya dia itu adalah amal akhirat. Maka jangan digunakan untuk mencari dunia. Itu yang pertama. Yani ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kalau dia itu ikhlas gitu ya, melakukan tindakan yang semacam itu, yani kemudian ada orang yang ngasih. Yo biasa itu kalau di kampung-kampung itu akhir tahun dikasih sarung, yo dikasih amplop sesuatu. Biasa itu marbotnya dikasih opo. Maka itu hukumnya adalah hadiah dan itu adalah ajilu busyrul mukmin. Kegembiraan seorang mukmin yang disegerakan. Dia beramal untuk akhirat, tapi kemudian dia mendapatkan kebahagiaan sedikit dari dunia, dan itu adalah kegembiraan seorang muslim yang disegerakan. Suatu hari Rasulullah SAW itu ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, kalau ada orang itu berbuat baik, kemudian dengan dia berbuat baik itu orang-orang itu menyenanginya, memujinya, berbuat baik kepadanya, menyenang kepada dia. Iku pripun ya Rasulullah, apa pahala hilang? Gitu. Rasulullah mengatakan ya enggak lah. Jadi tilka ajilu busyrul mu'min. Itu kegembiraan seorang mukmin yang disegerakan. Nah, yang disegerakan. Lah, kalau bisa itu ya itu. Nah, yang ketiga sekarang, kalau diakatkan. Diakatkan. Aku jadi kerja di gini, bersih-bersih masjid dari jam sekian sampai jam sekian. Wani piro. Nah, jadi aku itu dapat berapa? Hak-hakku apa saja, kerjaku apa saja, dipoinkan, dipasalkan, kemudian
ditandatangani materi lagi. Jadi semacam itu. Lah kalau sudah ini, maka ini sudah di level ijarah, bukan lagi level hadiah, tapi sudah di level ijarah, sudah transaksi upah mengupah, sudah transaksi upah mengupah. Lah kalau sudah transaksi upah mengupah semacam ini, sangat tergantung kepada niat. Niatnya dia itu murni dolek duit, yo gak oleh pahala plus, bisa jadi malah tercela. Murni cari uang. Jadi kalau ada masalah gitu sama teman-temannya, sama pimpinannya, aku di sini tuh kerja, dolek duit, semacam itu ya. Jadi semacam itu, hati-hati ya akhi. Jadi hati-hati ya akhi. Antum itu eman-eman. Kerja itu sebenarnya kerja akhirat. Membersihkan tempat, bukan dengan orang sujud itu. Tatkala orang sujud, karena kita bersihkan kita dapat pahala. Itu hukum asal. Tapi kemudian kita itu niatnya hanya dolek duit. Jadi cari uang. Maka berarti semua itu hilang. Semua itu hilang. Ini semua itu hilang. Nah, ada pun yang kedua, kalau dia itu ingin cari pahala, tapi diakatkan semacam itu. Ini apa itu ya? Ijarah semacam itu. Tapi dia itu ikhlas karena Allah, tapi sudah diakatkan semacam itu. Tetap apa boleh apa tidak, ada khilaf di kalangan para ulama tentang masalah semacam itu. Pendapat yang kuat boleh. Jadi uang itu halal, jadi boleh, nggak ada masalah. Tapi toto niat ya, jangan. Jadi keinginannya itu adalah untuk kerja. Jadi aktivitas itu memang secara administrasi memang harus mengikuti aturan. Jam sekian, aturannya begini. Semacam itu, akadnya akad ijarah. Tapi niatkan itu semua untuk mendapatkan pahala. Lah, salah satu di antara bukti bahwasanya kita itu ingin mendapatkan pahala. Ojo, barang-barang itu dipikir karo duit ya akhi. Kerja marbot lah. Kemudian terlambat setengah jam untuk nanti jalur lemburan. Itu maunya itu apa gitu loh. Jadi misalkan jadwalnya jam 4. Nah, suatu ketika jam 4 itu belum selesai karena saya ada acara apa harus mundur. Jadi setengah jam, baru mundur 1 jam. Nanti di akhir bulan itu jalur minta lemburan. Atau minta ini, minta itu, semacam itu. Sangat gak layak semacam itu. Jadi ingat, jadi mental itu adalah mental untuk berjuang di jalan Allah dengan kemampuan yang kita miliki. Syukurlah kepada Allah. Bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita itu jadi gak iso apa-apa, gak iso ngajar mungkin, gak iso ini, mungkin gak iso gitu, gak alim gitu ya. Tapi kemudian Allah nuntun kita untuk aktivitas akhirat dengan ilmu yang kita miliki, bisa bersihkan masjid dan macam-macamnya itu, dan kita dengan itu mendapatkan sebagian dari dunia. Wallahu a'lam bishawab.